Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas beberapa cara untuk menganalisa arah tren dan cara simpel untuk entry ketika tren itu sedang terjadi. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui jenis tren itu sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama jenis tren itu tentu saja ada tiga. Dan yang pertama adalah bullish, bearish, dan yang ketiga adalah sideways. Contohnya, teman-teman harus tahu dulu ya untuk jenis tren ini karena ini akan menentukan atau memberi teman-teman pengetahuan dasar agar tahu arah dan bentuk tren itu seperti apa. Yang pertama ada tren bullish. Dia membentuk pertama membuat low dulu, membuat high, terus membuat higher low, membuat higher high, membuat higher low, higher high, higher low, atau bisa disebut juga membuat harga lebih tinggi dari sebelumnya. Begini, ini untuk contoh dari tren yang bullish. Untuk tren yang sedang bearish itu kebalikannya teman-teman. Tren yang sedang bearish itu dia dari atas ke bawah. Dia naik, dia ke bawah, naik, ke bawah lagi, naik, ke bawah, dan begitu seterusnya. Itu untuk tren yang sedang bearish. Kalau bullish tadi kan dia mengarah ke atas. Kalau bearish itu kebalikannya dia mengarah ke bawah. Dan tren yang ketiga itu ada tren yang namanya sideways, ranging atau flat. Banyak sebutannya orang di luar sana, tapi kita bisa bisa pakai senyaman kita aja. Sideways. Kalau saya bilangnya sideways aja atau ranging. Dan tipe trennya itu seperti ini. Dia tidak ada high yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi dia hanya bergerak pada sebuah area tertentu, tidak membuat resisten ataupun support yang lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi dia hanya bergerak pada satu daerah tertentu saja, teman-teman. Itu untuk tren yang sedang sideways. Begitu ya. Ini untuk tren yang sedang sideways seperti ini kira-kira. Nah, begini teman-teman. Oke. Lebih kurang seperti ini. Ini tiga tipe tren yang ada. Dan gimana sih selanjutnya cara untuk mengidentifikasi bahwa tren ini bearish kah, bullish kah, atau sideways? Baik, kita akan coba langsung ke dalam chart saja. Nah, yang pertama, kita ada melihat di sini tren yang sedang bearish. Ya, teman-teman bisa teman-teman lihat, dia dari atas ke bawah, naik, ke bawah lagi, naik, ke bawah, dan naik. Begitu teman-teman. Dia membuat dia membuat support dan high tidak lebih dari sebelumnya. High-nya yang kedua itu tidak lebih tinggi dari high yang pertama dan begitu seterusnya. Support selanjutnya tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi dari support sebelumnya. Begitu juga high sebelumnya tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Ya, arahnya akan bergerak ke bawah. Dia akan membentuk seperti itu dan ada masanya dia akan nge-break dari tren tersebut dan konfirmasi breaknya itu seperti apa? Konfirmasi breaknya itu harga mulai membentuk support yang lebih tinggi daripada support sebelumnya. Contohnya seperti ini. Di sini kan teman-teman lihat nih, harga yang sebelumnya atau support sebelumnya itu lebih rendah daripada support yang selanjutnya. Berarti tren ini bisa kita identifikasikan sebagai sebuah tren yang sudah mulai gagal ya. Kita bisa bisa tarik tren lain dan tren lainnya juga sudah ke break ya. Tren lain juga sudah ke break. Dia membreak dari tren lain yang ada dan retest setelah melanjutkan kenaikan. Dan kita bisa ekspektasikan bahwa ketika harga sudah break, dia membentuk high, dia retest ke bawah, dia naik dan begitu seterusnya teman-teman. Nah, itu untuk tren yang dari bearish dan break menjadi bullish. Bagaimana sih tren yang sedang bearish banget gitu atau sedang bullish? Tadi kan sedang bearish. Sekarang kita mencari tren yang sedang bullish.
Nah, kita mendapatkan tren yang sedang bullish dan sideways juga selanjutnya ini teman-teman. Nah begini, ini kita dapat langsung semua. Ada tren yang sedang bearish, dia sideways, dia lanjut bullish dan sideways. Oke, kita break dari sini dulu ya. Kita bisa masuk dari sini tadi. Dia tren yang sedang naik ke bawah, naik lagi ke bawah, naik dan dia membuat sideways sedikit, dia turun lagi, dia naik dan turun. Begitu teman-teman. Ini kita bisa identifikasikan sebagai tren yang sedang bearish ya. Tetapi juga di sini dia sedikit membentuk yang namanya tren minor sideway atau sideway yang kecil gitu di dalam tren yang bearish tadi. Tetapi overall kalau kita lihat itu secara garis besar trennya masih tetap bearish ya teman-teman. Nah, begitu. Intinya untuk tren yang sedang bearish itu resisten atau support sebelumnya lebih rendah daripada sebelumnya. Contoh begini, seperti tadi. Resisten yang ada yang pertama itu tidak lebih tinggi daripada resisten selanjutnya dan begitu juga supportnya tidak lebih tinggi dari support sebelumnya, jadi dia dari yang tinggi ke bawah, resisten yang ini tidak lebih tinggi dari resisten yang sebelumnya. Begitu support, dia supportnya ada di sini, nah support yang selanjutnya itu tidak boleh lebih tinggi dari support sebelum ini, berarti supportnya harus di bawah dari support sebelumnya, dan resisten begitu juga, resistennya ini harus di bawah dari resisten sebelumnya, begitu terus teman-teman. Nah, begitu kita bisa menggunakan trend line untuk mengidentifikasi arah trennya itu. Dan untuk mengidentifikasi tren yang sedang sideways itu cukup kita lihat dari harga yang bergerak dari situ-situ aja. Kalau kita pakai trend line itu lebih simpel teman-teman. Hanya teman-teman gambar garis di atas dan garis di bawah. Dia hanya bermain di area tertentu saja, ya kan? Seperti gambar kita tadi, dia naik ke bawah, naik, dan ke bawah lagi. Dia hanya bergerak pada sebuah area tertentu. Nah, ketika dia break, ini kita bisa ekspektasikan harga akan terus lanjut ke bawah. Begitu. Nah, begitu untuk contoh tren yang sedang bearish menggunakan trend line atau cara mengidentifikasi tren menggunakan trend line. Nah, cara kedua itu kita bisa pakai yang namanya bantuan dari indikator. Nah, untuk indikator, teman-teman bisa lihat nih di atas kan ada indikator. Teman-teman klik, teman-teman gunakan moving average. Gunakan moving average ya. Kita bisa pakai yang ini, moving average eksponensial. Bisa teman-teman klik, satu, oke, sudah ada. Kita bisa pakai moving average-nya itu di 50. Oke. Untuk warnanya bisa kita rubah jadi sedikit lebih cerah, warna kuning ya contohnya. Nah, agak sedikit lebih tebal, kita pakai nomor 2 boleh. Nah, begitu. Nah, begini cara untuk mengidentifikasi sebuah tren pada Fibonacci. Begini cara untuk mengidentifikasi sebuah tren pada indikator. Kita bisa menggunakan bantuan dari indikator selain dari menggunakan trend line. Selagi harga di bawah dari moving average kita atau EMA kita, itu kita bisa ekspektasikan bahwa harga masih akan terus bullish. Seperti contohnya ini, harga tetap maintain atau stay di bawah dari moving average kita. Untuk teman-teman biar lebih oke banget itu bisa pakai di moving average 100 contohnya. Kita bisa berganti jadi 100. Oke. Nah, kalau 100 itu lebih besar cakupannya teman-teman. Nah, jadi ketika harga masih di bawah itu kita bisa asumsikan untuk dia tetap menjadi tren yang sedang bearish. Kalau tren yang sideways itu dia akan stay di tengah. Nih, ini termasuk tren yang sedang sideways nih teman-teman. Karena EMA-nya atau moving average eksponensial itu bergerak di tengah-tengah harga, tidak di bawah ataupun di atas harga. Kalau untuk tren yang sedang sideways itu dia begitu teman-teman. Dia akan EMA itu akan bermain di tengah-tengah harganya begitu. Itu untuk contoh yang bearish sudah, bullish sudah.
Sideways sudah, sekarang coba kita lihat yang bullish. Nah, seperti ini. Harga itu dari bawah kan, tadi sebelumnya trennya bearish nih kan, bearish, harga break, tapi coba ke bawah lagi dan naik terus harganya maintain tetap di atas dari moving average kita. Nah, untuk hal seperti ini, harga yang spike seperti ini biasanya ada news besar ya teman-teman. Ini biasanya yang harga bakal gejolak parah kalau newsnya gede, apalagi seperti FOMC, NFP dan sebagainya di news XAU di news USD yang high impact terutama ya. High impact untuk USD ataupun high impact untuk GBP-nya ataupun sterling Inggris ya. Harga-harga begini nih biasanya harga yang ketika ada news besar terjadi. Tetapi kalau tidak ada news besar yang terjadi itu harga tetap stay atau maintain sesuai dengan polanya mengikuti tren tetap di atas dari EMA itu sendiri. Nah, untuk menentukan cara menentukan tren begitu saja beberapa kita bisa pakai trend line, kita bisa menggunakan EMA dan yang terakhir itu kita cara bagaimana entry ketika trennya itu sedang terjadi. Kita bisa pakai indikator tadi juga, kita bisa gabungin semuanya teman-teman. Kita pakai moving average tadi yang 100 ya contohnya. Kita pakai yang 100. Coraknya kita pakai kuning seperti tadi dan begini. Nah, contohnya ini untuk GBP USD. Sebelumnya itu tren kan kita bisa lihat dari sini. Trennya dari atas, dia sideways, selepas sideways tadi, dia mulai turun, membentuk stay dan di bawah ini. Ini kan bisa kita indikasikan sebagai tren yang sedang bearish ya. Sedang bearish nih. Tapi nih kita lihat dia sudah break dari EMA-nya kita juga. Dan breaknya juga sudah dari trend line. Ya teman-teman. Nah, harga kan sebelumnya maintain nih di atas trendline kita dan di atas EMA kita juga. Ketika trennya sudah mulai berbalik seperti ini teman-teman bisa ambil posisi buy. Tapi sebelum itu anggap harga yang ini belum terjadi, kita akan bahas untuk bagaimana cara kita masuk ketika trennya sedang berjalan. Yang pertama, ketika contohnya di sini, ketika dia sudah mulai break dari trendline kita, ini kan udah break nih. Dia ngebreak dari beberapa support sebelumnya. Ini kita di break, di break, di break. Nah, ketika break ini, teman-teman bisa tandain untuk daerah support dan area terdekat dari EMA-nya. Berarti kan di daerah sini kan? Di daerah sini. Kita bisa ambil daerah sini sebagai daerah dari support untuk pemantulan setelah breakout-nya. Teman-teman bisa langsung entry di situ dan teman-teman bisa taruh SL-nya di atas sedikit dari support sebelumnya atau resistance sebelumnya. Untuk TP teman-teman 1:2 ataupun di daerah resist support berikutnya juga support terdekat lah atau 1:2 fixed rate dari risk ratio yang mana teman-teman nyaman aja sebenarnya. Nah, begitu. Tapi teman-teman bisa jadiin acuan dari support ataupun resistance sebelumnya ya untuk lebih aman. Nah, tapi tetap usahakan risk rasionya itu 1:2. Kita sudah dapat TP-nya ya kan, TP udah oke. Nah, kita lihat lagi harga masih di bawah, dia naik ke atas menyentuh trend line. Kita bisa melihat daerah sini supportnya kan, support. Ketika di break nih, dia udah nge-break nih satu candlenya nih. Dia udah break dari support-support sebelumnya, teman-teman itu bisa masuk. Cari yang namanya candle engulfing, teman-teman. Candle engulfing ini candle yang cukup besar nge-break dengan body yang padat dari support ataupun resistance sebelumnya. Contohnya di sini kan support nih. Waduh, sorry. Contohnya kan di sini support ya. Di sini support kan di break nih sama dia, ya kan? Di break. Oke, kita tebalin sedikit. Nah, ini kan di break nih sama dia nih kan teman-teman.
Oke, keluar breakoutnya candle engulfing. Nah, di breakout itu sebenarnya teman-teman udah bisa masuk, ya kan? Ataupun di retestnya sedikit. Nah, atau candle selanjutnya setelah breakout. Letak SL itu di atas dari resisten sedikit dan TP 1:2. Ataupun di support terdekat atau resisten terdekat menyesuaikan dari arah trennya ya. Nah, kita udah TP lagi. Begitu teman-teman. Untuk cara entry-nya itu cari breakout dari support ataupun resisten sebelumnya dengan menggunakan yang namanya candle engulfing. Begitu. Nah, untuk yang ketika trennya sudah breakout, ya kan, ini kan udah breakout dari EMA kita juga, udah dari trendline kita juga. Nah, kita cari dari retest di daerah support terdekat atau resisten terdekatnya. Nah, ya kan, dia udah di retest, kita langsung masuk di sini. Kita taruh di bawah SL sedikit, SL itu di bawah support sedikit, dan TP 1:2. Oke, kita dapat dan TP. Begitu cara simpel menentukan tren dan entry menggunakan candle engulfing pada tren yang sedang berjalan ataupun breakoutnya. Begitu teman-teman. Sekian video untuk kali ini. Kita akan jumpa di next video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Sampai jumpa dan terima kasih.